Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis koefisien korelasi populasi atau RO. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang asumsinya bahwa RO-nya sama dengan 0. Nah, kalau rho-nya sama dengan 0, untuk pengujian hipotesisnya ada 5 tahap. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis, di mana H0-nya yaitu adalah rho sama dengan 0. Itu tidak ada hubungan antara X dan Y. Kalau hipotesis alternatifnya ada macam-macam ya. Ada rho lebih besar dari 0, yaitu ada hubungan positif. Rho kurang dari 0 itu ada hubungan negatif. Rho tidak sama dengan 0 itu ada hubungan. Nah, step yang kedua yaitu menentukan taraf nyata dan nilai T-tabel. Taraf nyata dan nilai T-tabel ditentukan dengan derajat bebas ya. Derajat bebasnya di sini adalah N-2. Setelah menentukan taraf nyata dan nilai T-tabel, kita akan menentukan kriteria pengujian. Nah, di sini jika hipotesis awalnya rho sama dengan 0 dan alternatifnya rho lebih besar dari 0, maka H0 akan diterima apabila T0 kurang dari sama dengan T alfa dan akan ditolak apabila T0 lebih besar dari T alfa. Sedangkan untuk hipotesis awalnya rho sama dengan 0 dan alternatifnya rho kurang dari 0, itu H0 diterima kalau T0 lebih besar sama dengan min T alfa dan akan ditolak jika T0-nya kurang dari min T alfa. Sedangkan H0 di mana hipotesis awalnya rho sama dengan 0 dan alternatifnya rho tidak sama dengan 0, itu H0-nya akan diterima kalau T0-nya berada di min T alfa per 2 dan T alfa per 2. Sedangkan akan ditolak kalau T0-nya kurang dari min T alfa per 2 atau T0-nya lebih besar dari T alfa per 2. Nah, selanjutnya, setelah menentukan kriteria pengujian, kita akan menentukan nilai uji statistik. Di sini, untuk menentukan T0, itu rumusnya adalah R akar dari N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Setelah itu, kita akan membuat kesimpulan, yaitu akan menerima H0 atau akan menolak H0. Nah, untuk lebih mempermudah, kita bisa lihat di contoh soal. Di sini sampel sebanyak 6 pasang data dari variabel X dan Y diperlihatkan sebagai berikut. X itu adalah jumlah pekerja, yaitu produksi yang dihasilkan. Nah, di sini X itu dengan 25 pekerja, produksi yang dihasilkan adalah sebesar 310 dan seterusnya. Nah, ujilah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah pekerja dan banyaknya produksi yang dihasilkan dengan alternatif ada hubungan positif. Nah, gunakan taraf nyata 5%. Oke, step pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis di sini H0-nya yaitu rho-nya sama dengan 0. Ditulis aja ya. H0 yang pertama adalah rho-nya sama dengan 0. Ini adalah H0-nya, lalu H1-nya yaitu di sini alternatifnya ada hubungan positif. Kalau ada hubungan positif berarti hipotesis alternatifnya adalah rho lebih besar daripada 0. Oke, selanjutnya
adalah menentukan taraf nyata. Di sini adalah taraf nyatanya. Taraf nyatanya yaitu sebesar, gunakan taraf nyata 5%, berarti taraf nyatanya adalah 5%. Atau kalau dibentuk desimal yaitu 0,05. Derajat bebas di sini adalah n-2. Di sini kita tahu n itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya datanya, berarti n-nya adalah 6. Sehingga derajat bebas sama dengan n-2. Berarti derajat bebasnya adalah 4. Sehingga kita bisa simpulkan T 0,05 dengan derajat bebasnya 4. Nah, kita bisa lihat ya di tabel T di sini T 0,05 dengan derajat bebasnya 4 yaitu sebesar 2,132. 2,132. Ya, di sini 0,05 derajat bebasnya 4 2,132. 2,132. Oke. Setelah itu step yang ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujian di sini kita cari yang row-nya lebih besar dari 0, berarti yang ini ya. Nah, ini adalah kriteria pengujiannya. Yaitu diterima kalau T0-nya kurang dari sama dengan T alfa dan akan ditolak apabila T0 itu lebih besar daripada T alfa. Nah, selanjutnya adalah nilai uji statistiknya ya. Nah, untuk uji statistik kita akan mencari R-nya terlebih dahulu ya, karena rumusnya adalah T0 sama dengan R dikali akar dari n-2 dibagi dengan akar dari 1 min R kuadrat. Nah, kita tahu pada pembahasan sebelumnya di koefisien korelasi Pearson itu untuk menentukan R adalah N dikali sigma X Y min sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y yang dikuadratkan. Oke, kita akan mencari nilai R-nya terlebih dahulu. Ini ya datanya ya. Di sini adalah nilai X dan di sini adalah nilai Y-nya. X di sini adalah 25, 35, 20, 45, 40 dan 50. Selanjutnya nilai Y-nya yaitu 310, 150, 125, 425, 210 dan 400. Oke. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari n-nya terlebih dahulu di sini ya. Tadi n-nya di sini yaitu adalah 6 ya. Sudah ada ya n-nya 6. Kita bisa tulis kembali boleh. Lalu di sini ada sigma XY. Berarti kita akan mencari XY-nya terlebih dahulu, X dikali Y ya. Berarti sama dengan X kita kalikan dengan Y.
Oke. Lalu berarti sigma XY ini adalah sigma XY nya, yaitu sama dengan sum dari X kali Y nya tadi kita jumlahkan. Oke. Ini adalah sigma XY nya. Selanjutnya sigma X. Nah, berarti kalau sigma X ini ada sigma X nya, yaitu sama dengan sum dari jumlah dari X nya. Oke, selanjutnya adalah sigma Y nya. Sigma Y nya yaitu sum dari Y nya, jumlah dari Y nya kita jumlahkan. Lalu selanjutnya ada sigma X kuadrat, berarti kita harus cari X pangkat 2 nya dulu ya. X pangkat 2 atau X kuadrat sama dengan X kita pangkatkan dengan 2. Oke. Baru kita cari jumlahnya. Oke, bisa di sini juga boleh. Sigma X kuadrat itu sama dengan sum dari yang ini. Oke, selanjutnya ada sigma X yang dikuadratkan. Di sini ya, sigma X yang dikuadratkan ya. Oke, ini adalah sigma X yang dikuadratkan, yaitu sama dengan sigma X kita pangkatkan dengan 2. Dan selanjutnya di sini ada sigma Y kuadrat, berarti di sini ada Y pangkat 2, baru nanti kita jumlahkan ya. Sigma Y kuadrat berarti sama dengan sum dari Y kuadrat ya. Nah, selanjutnya di situ ada sigma Y yang dikuadratkan. Sigma Y yang dikuadratkan berarti sama dengan sigma Y
lalu kita pangkatkan dengan 2. Nah, ini adalah sigma Y yang dikuadratkan. Sudah kita peroleh seperti ini. Baru kita cari nilai R-nya. Berarti nilai R-nya di sini ya. R itu sama dengan N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan SQRT dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikalikan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kita enter. Nah, ini adalah nilai R-nya yaitu sebesar 0,673. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya untuk mencari T0. Ini rumusnya ya. Itu kita akan cari nilai T0-nya. Berarti sama dengan R dikalikan SQRT dari N-2 dibagi dengan SQRT dari akar ya 1 min R yang dipangkatkan 2. Kita enter. Nilai T0-nya adalah sebesar 1,818. Nah, ini adalah nilai T0-nya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Di sini nilai T0-nya ternyata kita deketin dulu ya. Ini adalah T alfanya. Saya copy dulu. Ini T0, ini T alfanya. Ternyata T0-nya lebih kecil daripada T alfanya ya. Ini T0-nya. Ya, ini adalah T tabelnya atau T alfanya. Ternyata T0-nya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima berarti kita lagi H0-nya diterima berarti rho-nya sama dengan 0. Kalau rho-nya sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan antara X dan Y. Sehingga kita bisa simpulkan. Kita tulis ya di situ ya. Karena nilai T0-nya sebesar 1,818 yaitu lebih kecil dari nilai T alfanya. T alfa yaitu T 0,05 dengan derajat bebas 4 yaitu sama dengan 2,132, maka H0 diterima. Tadi ya. Kalau H0 diterima jadi tidak ada hubungan antara tadi X itu adalah jumlah pekerja dan Y itu tadi adalah banyaknya produksi yang dihasilkan. Oke, ini
ini adalah pembahasan mengenai pengujian hipotesis untuk koefisien korelasi populasi rho, di mana kita asumsikan kalau rho-nya itu sama dengan 0. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan di mana rho-nya tidak sama dengan 0 ya. Oke. Untuk rho sama dengan 0-nya saya cukupkan dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.